berjalan, koperasi yang sudah kita bentuk lama, tapi paling tidak dari paparan Bu Sylvi dan stafnya tadi kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana memulai usaha yang arahnya ke kemandirian LKSA dan bagaimana seluk-beluk atau suka dukanya. Tadi saya tangkap yang paling belakang yaitu masalah magang. Ini yang pertama laki atau perempuan, usia berapa, kemudian hak-hak dan kewajiban mereka apa. Artinya terus targetnya itu sampai berapa bulan nanti mereka benar-benar bisa dimandirikan dalam pengertian dipakai untuk tenaga LSK kita, atau mungkin biasanya kalau dari desa masing-masing kalau memang usia anak itu sudah punah asuh setelah lulus SMA, itu kalau memang dia nyaman di sini, apakah bisa sebagai tenaga kerja di sini? Itu aja pertanyaan. Dijawab dulu apa? Dijawab dulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Tadi Bapak punya koperasi ya? Di bidang apa? Belum berjalan. Sudah berjalan, sembako? Belum. Bukan, kami ini punya jalur privilege untuk koperasi. Nah, tak buka di sini, mau buka semua ini. Beneran? Jadi kita itu bisa masuk ke pabrik dengan bendera koperasi, harganya masuk gula rafinasi. Nah, jadi lebih murah, bisa angka 9.000. Nah, tapi tidak boleh dibuang ke pasar, harus dibuang ke produksi. Kayak kita ada sahabat bakery, di bakery seluruh Jawa Timur. Karena kami punya chef yang mendorong itu, jadi penerimanya sudah ada, tinggal butuh gudang. Buang. Kalau awal kita berdiri, Surabaya ini cocok nih. Iya. Kemudian dihentikan oleh pihak PTPN. Jangan, ada jalan sendiri, kita punya bendera, apalagi lembaga sosial. Ini enak ini Pak. Ini ketua koperasi. Susahnya saya di sini, surat izinnya sulit Bangkalan untuk urusan birokrasi. Mbok nggak mari-mari, padahal saya sudah ngurus. Saya punya bendera itu aja sudah terbang kemana-mana, bisa buang gula kemana-mana, apalagi Sinje aja bisa 10 ton ordernya. Per hari, per minggu, Itu per bulan. Tapi kan kita sudah punya satu titik berarti. Iya. Nah ini saya ini terus kayak ada soge dari aja. Nah makanya kalau sahabat yang di Surabaya itu sudah punya koperasi yang jelas, kita bantu nanti bagi beberapa titik. Saya kan sudah punya nih sahabat teman-teman bakery itu sudah tinggal buang-buang. Nah koperasi itu begitu, dananya besar, tapi jalurnya jalur jelas. Karena adik saya ini di bagian gula, kita keluarin impor ekspor gitu. Jadi gula bisa keluar, ada surat tanda tangan sakti di belakang. Memang harus ada wasilah Bu. Kalau ada wasilah ya dengan belum komeng. Jadi prosedur diantemi sama negara. Harus ada privilege, itu harus. Nah ini yang koperasi. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang anak-anak kita, anak istimewa ini magang. Saya sudah membuka ini insya Allah dari pondok pesantren Sirul Khalil. Makanya saya mulai berpikir kenapa anak-anak yatim yang di luar sana tidak kita ambil saja gitu. Usianya harus 19 Kak, karena selesai SMA. Kalau masih SMP itu saya goblok, saya nangisan. Saya punya karyawan SMP karena mesakma itu tadi, karena yatim dia sambil kerja dan sekolah. Aduh, mentalnya gak mateng-mateng Bun. Seneni sedikit wis melongso, wis metu banyu motor, bentak titik wis. Mentalnya belum siap. Tapi kalau 19 itu insya Allah sudah mindsetnya berubah. Terus haknya bagaimana? Ya kita openi seperti anak sendiri ya, makan tidur yang layak di atas seperti yatim biasanya. Terus punya hak menerima gaji tapi tidak seperti karyawan. Karena ini anak magang, ya namanya anak sendiri ya. Perlakuannya juga berbeda. Ya saya bersyukur sih, memang
saya baru nyadar ternyata karyawan saya ini juga banyak yatim-yatim dari luar, bukan dari anak saya. Kalau anak saya generasi 1-2 ini kuliah, dan dari Darunajah sendiri kalau yang SMA SMP kita dorong tidak bekerja di situ, kuliah dulu baru nanti setelahnya. Ternyata yatim di luar yang tidak ada perekrutan dan binaan, isinya ya kaget. Saya sendiri sampai, bapak ibumu mana? Saya sudah tidak punya orang tua, bunda sih gitu. Aku ternyata usaha ini ya yatim juga, walaupun tidak diasuh dari kecil sama kita gitu ya. Bersyukur di situ. Nah, untuk kalau dia berapa lama, misalkan 1 bulan sudah pinter, ya pulang mbak, mamanya sudah bisa bikin roti, sudah pulang aja. Baru nanti disampaikan ke ibu asuhnya, ilmunya harus dikemanakan ini. Nah, itu yang harus kita pecahkan nanti. Karena usaha baker itu memang modalnya disesuaikan. Kalau dulu saya masih di angka 100-150. Habis itu berkembang lagi, pesanannya tambah oke lah. Kalau satu hari kita 3.000, mau open 1 ya ciloko. Ya enggak nutup, diantemi orang. Kita ini sudah pernah mengerjakan dalam 8 jam itu 1.000 mesin kita. Jadi nek ana wong pesan kue 1.000 8 jam bisa, oh bisa. Itu kan biasa itu. 3.000 itu sudah biasa, 5.000 sudah pernah. Nah, mesin kalau dihitung dari kapasitas sudah begitu, nilainya ini yang double belakang itu sudah Pajero 1 Pak. Sudah Pajero itu. Tanpa kita sadari ternyata Darunajah sudah punya aset senilai Pajero di dapur. Jadi itu tidak usah kaget. Gimana caranya? Gampang, bermitra itu yang penting. Sama siapa? Dekengane bank. Nah ini dekengane bank. Saya belum pernah datang ke bank boleh utang, tapi banknya kesini. Karena apa? Karena tagihannya selalu tepat Bu. Jadi apa namanya, customer prioritas. Ini aja banknya sudah berkali-kali, 3 kali ini yang ngajak bermitra untuk catering. Catering itu kan butuh dana 2 miliar. Di sini data tabungan itu di meja saya sudah ada. Kalau suruh tekan enggak bank kok seneng ngomong utang. Ya benar. Tapi gini guys, saya kalau bicara bunga, orang yang terlilit bunga itu kenapa? Karena tidak bisa menghitung dan belum ada usaha. Kalau kita yang sudah ada usahanya, merem separuh Bu. Oh yang bayar. Sudah, karena apa? Sisanya banyak. Sisanya masih banyak gitu loh. Yang susah itu jenengan belum punya usaha, hitungannya ra jelas, utang bank. Wah lama tuh malah digadekno hilang. Jadi aja nggak begitu, tiba-tiba aja lunas, utang lagi Bu. Utang lagi. Nggak terasa karena hasilnya sudah punya aset, sudah punya. Sama dengan ini bangunan ini boloan bank ini. Bangunan ini. Saya sudah sowan ke guru saya. Waktu itu masih ada Allahumma ufirlah saya pernah dari cicitnya Kiai Abdullah Sahor. Bagaimana Kiai kan di bank itu begini kan kita takut ya karena berkaitan dengan halal haram. Beliau menyampaikan boleh hitunganmu kalau sudah benar, kemudian niatmu sudah lurus, kemudian tidak memberatkan. Loh ini berani saya. Jadi nek dengan sekiranya berat jangan, nanti malah jadi beban yang nggak selesai. Nek hitungannya jelas, untungnya sudah diterima, berarti itu termasuk bagian dari biaya. Lakukan dong, kita ini bukan pewaris Bu, kita ini perintis. Orang sosial ini mana yang diwarisi? Saya yakin tidak ada yang berjalan dari warisan. Pasti berjuang semua, merintis semua. Ya? Pertanyaan 1 sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan lagi.